Baik, selamat pagi semuanya. Salam kenal ya. Saya Fajri Rahmat Umbara, dosen Informatika Unjani ya. Nah, di semester ini saya diminta oleh Pak Jasmansyah untuk mengajar teknologi informasi. Saya mengajar teknologi informasi ini dengan Pak Jasmansyah tuh udah dari sebelum COVID ya, udah lama sebenarnya. Cuman memang di kondisi saya yang sekarang, saya sedang S3 ya di Telkom University. eh, Baru semester 1 ya, jadinya kuliahnya juga masih banyak gitu ya di sananya. Nah, kemarin saya apa belum koordinasi lagi dengan Pak Jasmansyah ya. Tapi kata kalau dari Kaprodi sendiri bisa apa mengatur jadwal ya mungkin agak sedikit fleksibel ya. Jadi sebelumnya mohon dimaklumi juga gitu ya. Agak fleksibel di mana disyaratkan setidaknya ada 2 kali kita pertemuan offline ya. Nah, untuk jadwal tetap nanti mau dirubah atau tidak bebas aja gitu ya. Kalau terakhir itu kan jadwalnya di hari Rabu ya. Nah, tapi waktu itu saya minta pindah ke Kamis dan ternyata teman-teman ada kuliah di atas gitu ya. Nah, sama Pak Suhandi itu sudah diubah jadwalnya di Kamis gitu ya. Tapi kalau nanti dengan Pak Jasmiansyah mungkin mau diubah ke Rabu lagi juga nggak apa-apa gitu ya. Atau nanti bisa juga dengan Pak Suhandi tetap aja di plotting di hari Rabu ya. Tapi nanti jadwalnya kita tentatif gitu ya. Karena setidaknya kita 2 kali offline. Kemudian untuk online itu bisa langsung seperti ini ataupun bisa mungkin nanti 2 kali kita menggunakan record ya, recorder video rekaman kuliah gitu ya. Nah, untuk kuliah ini saya dengan Pak Jasmansyah berdua. Jadi saya sampai UTS dari 7 pertemuan ya, ada 6 pertemuan efektif termasuk hari ini. Untuk pertemuan terkait dengan teknologi informasinya itu di pertemuan 2 sampai pertemuan 6 ya. Kemudian akan ada kuis di pertemuan 7 lalu akan ada UTS. Nah, setelahnya nanti teman-teman akan kuliah dengan Pak Jasmansyah gitu ya. Sampai dengan UAS dan penilaian akhir pun nanti akan diisi oleh beliau ya. Kalau saya hanya melaporkan kuis dan UTS saja, nanti Pak Jasmansyah yang akan melaporkan tugas dan UAS digabungin jadi nilai gitu ya. Nah, jadi itu teknis kuliah kita ya dalam 1 semester ini. Ya, jadi kondisinya seperti itulah kurang lebih. Gitu. Oke, ini saya share untuk pertemuan pertama. Kalau untuk masalah nilai seperti apa gitu ya, komponennya apa aja itu nanti ke Pak Jasmansyah gitu ya. Karena nanti beliau yang merumuskan em, nilai, ya komponen penilaian dan seterusnya. Kalau saya ditugaskan mengajar sampai UTS dengan nilai itu adalah 1 kuis dan 1 nilai UTS gitu ya. Oke, jadi kita ke pengantar teknologi informasi. Ya, kita mulai kuliahnya. Ini nggak akan lama gitu ya, paling 40 menit gitu ya. Karena kita masih pertemuan pertama. Nah, sebelum kita ngomongin teknologi informasi, kita coba membahas sedikit ya tentang revolusi industri 4.0. Ya, mungkin teman-teman juga sering mendengar ini gitu ya. Di mana revolusi industri ini kalau hari ini kita akan rasakan menuju ke revolusi industri 5.0 gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin teknologi informasi ini kita pasti ngomongin ini gitu ya di awal. Nah, ini sedikit sejarah tentang revolusi industri. Jadi revolusi industri itu kalau kita lihat dari sejarah mulai dari abad 18 ya, tahun 1800-an itu ada yang namanya mesin uap gitu ya. Nah, karena udah diciptakan teknologi saat itu yang namanya mesin uap, maka terciptalah benda-benda mesin yang besar ya. Jadi ada kapal, ada kereta api, bahkan ada juga mesin produksi untuk suatu barang ya yang dibuat dengan mesin bertenaga uap. Nah, di masa itu mesin uap itu ukurannya sangat besar, tapi tingkat otomatisasinya sedikit gitu ya. Nah, sebelum itu
Itu kan misalnya kita mau bikin sepatu nih. Setiap orang itu pasti akan punya sepatu yang unik ya, yang berbeda dengan orang lain. Nah, setelah terjadinya revolusi industri, akhirnya terciptalah ukuran-ukuran sepatu yang kita kenal saat ini gitu ya. Ada ukuran versi Eropa gitu ya, versi US ya, dan satu lagi biasanya versi dalam satuan sentimeter gitu ya. Nah, itu terjadi karena revolusi industri. Kemudian di abad 19 itu baru ditemukannya listrik gitu ya. Jadi di abad 19 itu baru ditemukannya listrik. Sebelum abad 19 itu tidak ada teknologi yang namanya listrik gitu ya. Nah, ditemukanlah suatu mesin assembly yang lebih canggih daripada mesin uap dan ukurannya makin kecil gitu ya. Lalu tingkat otomatisasinya yang bisa dilakukan itu makin banyak. Sehingga dengan diciptakannya listrik membuat industri itu memiliki em, mesin-mesin produksi yang banyak ya dan menghasilkan produk-produk yang masif juga ya di saat itu. Nah, masuklah di abad 20 itu ya, inovasi dari teknologi informasi gitu ya. Disebutlah revolusi industri ketiga ya di tahun 2000. Nah, di situ ada teknologi inovasi, perluasan komersialisasi dan personal komputer. Jadi di abad 20 itu setiap orang memiliki komputer ya, apalagi yang revolusi yang sekarang ya, setiap orang memiliki handphone, smartphone, dan smartphone itu sendiri itu adalah komputer sebenarnya gitu ya. Kalau dulu ada yang namanya personal komputer, kalau sekarang ada yang namanya smartphone. Smartphone itu berarti setiap orang yang ada di dunia ini memiliki komputer, bahkan satu orang bisa memiliki lebih dari satu komputer gitu ya. Kalau tahun abad 20 awal itu satu keluarga paling punya satu komputer ya. Kalau sekarang setiap orang punya komputer. Nah, makin ke sini mesin-mesin makin efektif lagi, udah menggunakan transistor gitu ya, yang ukurannya lebih kecil dan tingkat otomasinya lebih banyak lagi ya. Semakin mass production. Akhirnya setiap industri itu bisa buka cabang di negara-negara yang berbeda gitu ya, karena produksinya bisa banyak. Nah, masuk di sini revolusi industri keempat ya. Nah, di situ kegiatan manufaktur ada teknologi wireless ya, big data dan lain-lain. Jadi di sini sudah mulai menggunakan teknologi informasi yang lebih canggih. Nah, kita sudah menuju ke revolusi industri yang kelima itu dengan adanya AI gitu ya. Jadi AI ini artificial intelligence itu mendorong industri itu berubah ya dari revolusi yang keempat ke yang kelima gitu ya. Nah, perubahan itu kita sebut sebagai destruktif teknologi. Dan kalau kita ngomongin destruktif teknologi, makin ke sini makin cepat gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan gitu ya bagi setiap orang yang ada di dunia ini. Jangan sampai nanti kita pemanfaatan teknologinya tertinggal karena tertinggal pemanfaatan teknologi itu efeknya bisa besar ya. Misalnya perbedaan antara orang yang bisa ngetik pakai Microsoft Word dengan orang yang tidak bisa ngetik pakai Microsoft Word itu aja sudah membuat perbedaan yang signifikan gitu ya. Nah, apalagi yang terkait dengan keprofesian nantinya. Ya, misalnya kalau saya di informatika, orang yang bisa bikin program, ya itu pasti akan lebih cepat ya majunya daripada yang tidak bisa gitu ya. Nah, kalau rekan-rekan di kimia itu kurang lebih seperti itu ya, karena memang saya ngajar di reguler sore juga, di mana mostly yang reguler sore itu orang yang sudah bekerja gitu ya. Dan ternyata mereka mengakui itu juga. Jadi saya ngajar TI itu yang pagi dan sore gitu ya. Jadi teknologi informasi untuk kimia yang sore juga. Nah, yang reguler sore itu kalau saya tanya mereka ada yang kerja di Bio Farma gitu ya, jadi apoteker gitu-gitu. Nah, mereka itu memanfaatkan teknologi informasi gitu ya. Mereka mengoperasikan komputer, bahkan ada yang mengoperasikan komputer itu udah bertahun-tahun sehingga dia sudah hafal gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan destruktif gitu ya. Ya, misalnya kita berbicara tentang operator aja di apotik.
Ya, pasti yang lebih disuka itu adalah operator yang sudah memahami teknologi gitu ya. Karena yang namanya teknologi itu tidak bisa dihindari ya, memang harus dihadapi. Kita juga nanti akan membahas tentang itu ya, tentang sejarah lebih detail dari komputer ya, karena itu bagian daripada teknologi informasi. Teknologi informasi ini dibagi menjadi beberapa komponen ya. Jadi ada komputer atau kita sebut dengan hardware. Jadi kita belajar komputer hardware nantinya. Kemudian ada yang namanya software gitu ya, perangkat lunak. Kita akan lihat perangkat lunak itu seperti apa nantinya. Lalu ada yang namanya basis data gitu ya. Karena mulai dari di sini gitu ya, di Revolusi Industri 3 itu sudah memanfaatkan teknologi informasi. Maka data itu disimpan dalam bentuk digital gitu ya. Nah, di mana menyimpannya itu di yang namanya database ya atau basis data. Kemudian ada yang namanya jaringan komputer gitu ya. Nah, itu adalah komponen dari teknologi informasi. Gitu ya. Jadi ada empat. Hardware, software, data, dan jaringan. Gitu ya, ada empat. Nah, karena ini mata kuliah pengantar, kita santai aja gitu ya untuk pengantarnya. Nah, setelah dengan Pak Jasmansyah mungkin diarahkan terkait dengan tools ya atau membuat sesuatu lah terkait dengan teknologi informasi ya. Baik, mulai dari 2015 ya kalau nggak salah ya, Revolusi Industri 4. Rencananya sampai 2025, jadi 10 tahun ya, satu dekade. Dan masih berlanjut lagi itu untuk menuju ke Revolusi Industri versi 5. Nah, apa sih yang berbeda dari itu? Perbedaan itu dari kegiatan ekonomi, gitu ya. Jadi banyak pekerjaan yang dulunya ada sekarang hilang, namun memunculkan pekerjaan baru, gitu ya, dengan disruptif teknologi tadi. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang namanya sharing ekonomi. Ya, dulu kalau saya mau jualan, saya buka toko sendiri, saya buka lapak sendiri, itu semuanya punya saya, gitu ya. Nah, kalau sekarang sharing ekonomi. Saya punya barang, saya titip jual ke orang lain yang punya toko, gitu ya. Contohnya kayak Airbnb ya. Airbnb itu kan dia tidak punya hotel gitu ya, tidak punya ruangan untuk disewakan, tapi orang yang punya lalu kerjasama dengan dia, gitu ya. Atau contoh lagi Netflix. Netflix itu kan bukan produksi film ya, hanya menyediakan platform yang terintegrasi dengan streaming film. Nah, filmnya siapa yang memproduksi? Itu tentu saja production house masing-masing gitu ya. Jadi si production house itu tidak menjual filmnya langsung ke konsumen, tapi dia em, menitipkan ya dalam bahasa tanda kutipnya menitipkan film itu ke Netflix, lalu Netflix lah yang menjual layanannya. Tentu saja ekonominya di share ya. Jadi artinya kalau Netflix mendapatkan uang dari subscribe per bulan, nah itu akan di share film mana yang ditonton dan akan dibayar sesuai dengan itu, gitu ya. Nah itu sudah memungkinkan banget ya sekarang. Jadi tidak ada lagi orang yang terkendala untuk apa nonton Netflix ya zaman sekarang ya. Kemudian ada e-education ini juga sama gitu ya. Jadi ada bentuk edukasi berbasis elektronik ya, eh, kursus-kursus online ya, dan termasuk yang kita lakukan saat ini ya, kuliah dengan menggunakan Zoom gitu ya. Ya dulu misalnya sebelum COVID kita mungkin tidak terfikirkan juga ya bisa kuliah online seperti ini ya, bisa bertatapan muka langsung seperti ini. Nah, waktu COVID kita dipaksa memang untuk beradaptasi ya dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi. Dan karena memang waktu COVID itu manusia itu tidak diperbolehkan interaksi, maka pengembangan teknologi itu di waktu itu ya antara tahun 2020 sampai 2023 itu sangat masif ya. Jadi pertumbuhan teknologinya masif. Pertumbuhan tadi kan teknologi informasi ada empat komponen ya. Dari 5G dari 4G ke 5G ya itu masif waktu itu. Kemudian dari dumb phone ke smartphone juga masif. Gitu ya. Lalu lalu database berkembang jadi big data itu juga banyak yang pakai. Ya untuk urusan software juga sama gitu ya. Kayak Zoom gitu ya. Zoom kan dulu kan sebenarnya Zoom ini sudah ada dari tahun 2018 tapi tidak terlalu populer gitu ya. Nah, semenjak COVID akhirnya Zoom memiliki inovasi untuk membuat suatu video conference. Akhirnya teknologinya terlalu masif ya.
Dulu ini kan Zoom gratis, kita bisa apa conference ya seharian gitu ya. Tapi semakin ke sini dibatasi ya per 30 menit atau 40 menit kalau yang versi gratisnya. Nah, begitu juga dengan platform-platform besar ya seperti Google. Dulu Google Meet ya, dulu tuh nggak terlalu populer, sekarang populer. Atau Google Maps deh gitu ya, dulu nggak terlalu populer, makin ke sini makin populer. Dan integrasi Google Map itu kan ada di aplikasi Gojek gitu ya, ada di aplikasi Grab ya, bisa terintegrasi gitu ya. Kemudian dari e-government juga sama, jadi penerapan teknologi informasi secara masif di pemerintahan ya, walaupun di Indonesia nggak begitu berasa gitu ya. Tapi kalau di luar negeri ini sudah dirasakan manfaatnya, bahkan sudah lama gitu ya. Kemudian ada collaborative cloud, ini Google Drive, gitu ya, Office 365. Jadi kita bisa mengerjakan sesuatu itu menggunakan media cloud. Cloud itu berarti sistemnya ditaruh di internet gitu ya. Kita tidak perlu laptop spek tinggi untuk membuka aplikasi itu. Dan kita bisa buka itu di mana saja, gitu ya. Asal kita punya koneksi internet dan punya hardware untuk akses itu. Hardware yang kita butuhkan itu hanya browser saja, gitu ya. Ini juga makin ke sini makin ini yang digunakan ya untuk kolaboratif ya. Mungkin kalau teman-teman sudah biasa gitu ya ngerjain tugas rame-rame sama temannya, ternyata ngerjainnya secara online ya via Zoom kayak gini. Biasanya kan kita taruh di Google di apa di Google Drive ya, kita bikin pakai Google Doc, kita sharing di situ ya. Nanti setiap orang bisa ngedit dokumennya kan gitu ya. Biasanya gitu. Itu kolaboratif. Lalu marketplace itu juga kegiatan ekonomi dunia ini punya barang titipin ke sini. Lalu ada online health service ini sudah berjalan dengan sangat baik ya. Ada Halodoc, ada apa macam-macam gitu ya. Ini sudah berjalan dengan sangat baik dengan teknologi yang sekarang. Lalu ada smart manufacturing, udah ada teknologi 3D printing ya, yang dulu itu kita nggak kepikiran, kita bisa nyetak sesuatu barang 3 dimensi gitu ya, dengan printer ya. Nah, waktu COVID itu kan 3D printing itu kan baru mulai ada dan sekarang dia udah makin bagus ya teknologinya. Kemudian ada smart city, di beberapa negara maju smart city sudah diimplementasikan dan berikutnya smart appliance. Ya kayak kalau sekarang smart appliance banyak ya kayak CCTV gitu ya. Mungkin dari teman-teman juga di rumahnya itu ada yang kulkasnya bisa dikendalikan pakai handphone gitu ya. AC-nya bisa dikendalikan pakai handphone dan seterusnya. Nah, inilah kegiatan ekonomi dunia saat ini gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin teknologi informasi itu sebenarnya kaitannya dengan ekonomi ya, lebih banyaknya. Jadi kenapa kita harus memaksimalkan teknologi informasi? Karena kalau kita bisa mengetahui itu dan bisa memiliki skill mengenai teknologi informasi, nah itu biasanya kita bisa ikut ya bergabung dengan kegiatan ekonomi yang ada di dunia saat ini, gitu ya. Nah, tentu saja dengan adanya teknologi ya, ini sebenarnya kalau kita ngomongin internet, internet itu sejarahnya tidak bagus gitu ya. Pertama kali internet diciptakan itu adalah untuk mengendalikan rudal balistik dari kapal selam Amerika. Jadi dipakai untuk perang. Kalau kita ngomongin email pertama kali digunakan oleh Ratu Inggris untuk mengeksekusi orang gitu ya. Kemudian kita ngomongin komputer, komputer dipakai di Amerika untuk mengendalikan kapal perang gitu ya. Jadi sejarah internet, komputer itu nggak ada yang bagus. Dan kebanyakan dari teknologi itu diciptakan oleh negara barat ya, dan sampai akhirnya mereka itu mau open teknologi itu ke dunia. Awalnya tidak mau di open, mau di keep aja sebagai apa, hak milik ya, hak kekayaan intelijen yang dimiliki sendiri gitu ya. Tapi akhirnya mereka lepas ke dunia dan akhirnya dunia mempelajari itu di tahun 1960-an gitu ya. Nah, makin ke sini itu ada tentu saja kalau kita ngomongin teknologi ya, karena berangkatnya dari hal yang ya dari perang, dari pengendali apa rudal balistik, dari eksekusi mati gitu ya. Itu nggak ada yang bagus ya berangkatnya. Nah, tentu saja penggunaan teknologi ini pasti akan ada dua dua sisi ya. Ada sisi yang bisa bisa menguntungkan dan ada sisi yang juga bisa merugikan gitu ya.
Nah, dan ancaman-ancaman ini kita sudah rasakan kok sekarang gitu ya. Banyak PHK gitu ya. Banyak yang pekerjaan manusia itu diganti dengan AI. Banyak pekerjaan manusia yang diganti dengan mesin. Itu mau nggak itu sudah berasa banget ya dampaknya gitu ya. Maka memang ya dari tahun 2015 sampai 2025 jadi hari ini terakhir ya untuk apa revolusi industri versi 5 di tahun ini itu akan ada 1 sampai 1,5 miliar orang yang bekerja gitu ya yang posisinya diganti oleh mesin. Dia menurut ini ya Gerd Leonhard ini ya. Jadi ini orang yang ini adalah orang yang memiliki bidang keilmuan futuris ya. Futuris itu yang orang yang belajar di mana dia itu belajar tentang masa depan gitu ya. Dan itu memang udah terbukti ya, udah banyak terbukti dari tahun lalu gitu ya bahwa memang 1 sampai 1,5 miliar orang yang bekerja itu digantikan posisinya dengan mesin ya. Di Indonesia aja jutaan ya sudah banyak yang nganggur dan jutaan juga udah di PHK karena memang diganti oleh mesin otomatis. Entah itu mesin beneran hardware atau itu menggunakan artificial intelligence yang sekarang kita juga udah tahu ya bagaimana kekuatannya dari AI itu. Ada apa-apa kita nanya AI, ChatGPT, Gemini, ya, dan lain-lain kita tanya jawabannya keluar gitu ya. Lalu teknologi itu kita manfaatkan di perusahaan gimana? Wah, udah bagus banget gitu ya. Kita bisa bikin chatbot. Chatbot itu menggantikan apa? Menggantikan customer service. Ya akhirnya nggak perlu lagi orang ngangkat telepon berbicara dengan customer itu nggak perlu lagi. Jadi customer itu tinggal berbicara pada chatbot aja gitu ya. Dan chatbot menjawab pertanyaan kita tanpa emosi gitu ya. Dia hanya memberikan informasi yang sesuai. Jadi chatbot itu nggak akan marah-marah gitu ya. Jawabannya juga akurat gitu ya. Dan itu lebih memuaskan daripada dijawab oleh manusia. Gitu ya. Dan itu mau nggak mau. Belum lagi teknologi AI sekarang berkembang. Kalau dulu kita ngomongin ada istilah yang namanya explorative AI, itu masih lebih mudah. Zaman sekarang ada yang namanya generative AI, itu dari ChatGPT ya. Jadi kita nanya ke AI, AI tolong bikinkan saya gambar, lalu AI membuat gambar itu namanya generatif ya. Jadi AI itu membuat sesuatu. Nah, 2025 ini kita dikejutkan lagi dengan yang namanya agentic AI. Agentic AI itu adalah AI bisa mikir sendiri, lalu dia bisa apa membuat sesuatu gitu ya. Jadi agentic AI itu otaknya bukan otak manusia gitu ya. Kalau generatif kan otaknya manusia tetap ya. AI tolong saya punya foto, tolong editkan, hilangkan orang yang ini dan seterusnya. Otak-otaknya manusia. Yang memberi perintah itu tetap manusia. Nah, kalau agentic AI yang memberi perintah dia sendiri gitu ya. Jadi dia tuh kayak berperan sebagai makhluk hidup jadinya. Dia bisa berpikir, dia bisa memberikan perintah untuk dirinya sendiri, dan dia bisa melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Itu namanya agentic AI. Dan untuk perusahaan-perusahaan besar, teknologi itu sudah mulai diterapkan gitu ya. Bahkan ada risetnya, dan risetnya udah banyak banget untuk agentic AI di tahun 2025 ini. Ya, jadi kita pasti akan kaget ya. Dulu-dulu sebelum COVID kita nggak tahu tuh ada yang namanya AI bisa menjawab pertanyaan kita dengan baik gitu. Ya. Kita nggak tahu gitu ya. Dan sekarang akhirnya dalam waktu 5 tahun ya nggak nyampe, ternyata AI itu bisa menghilangkan pekerjaan orang gitu ya. Ilustrator kerjaannya hilang gitu ya. Operator kerjaannya hilang, customer service juga hilang kerjaannya dan itu memang seperti itu gitu ya. Nah, diestimasi bahwa di masa depan itu 65% murid SD sekarang itu akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada hari ini. Gitu ya. Jadi kalau hari ini tuh nggak ada kerjaannya nanti ada. Seperti sekarang itu kan dengan adanya AI ada yang namanya pekerjaan AI prompter gitu ya. Jadi ada ditulis AI prompter gitu ya. Dulu ada nggak AI prompter? Prompter nggak ada, sekarang ada. Dulu konten kreator YouTube ada nggak? Nggak ada, sekarang ada. Jadi itu adalah ancamannya gitu ya. Nah, teman-teman harus mulai memikirkan ini gitu ya. Jadi teman-teman berkuliah di kimia itu udah harus terpikirkan gitu ya. Nanti kalian itu akan bersaing dengan orang yang seperti apa dan memiliki skill yang seperti apa gitu ya. Sehingga memang zaman sekarang itu tren dalam belajar itu tidak hanya dari kampus ya, tapi belajar di luar kampus juga karena tools untuk belajar itu udah banyak banget gitu ya.
Nah, tentu saja dari ancaman ada peluang gitu ya. Nah, ini yang kita harus kita cari nih gitu ya. Jadi di era sekarang itu tenaga kerja itu akan ada 2,1 juta pekerjaan baru gitu ya di tahun 2025. Jadi memang sekarang tuh pekerjaan baru itu udah banyak banget yang mengisinya. Nah, kemudian ada lagi pengurangan emisi karbon ya, emisi karbon kayak sekarang kan udah ada mobil listrik ya yang banyak mengurangi emisi karbon. Jadi ada tiga industri besar, elektronik, logistik, dan otomotif gitu ya. Nah, berarti nanti kalau bisa kerjanya di perusahaan elektronik, logistik, atau otomotif gitu ya. Itu yang memang menjadi peluang di era industri digital. Ya, kita bisa lihat juga di kalau kimia di FSI itu adalah basic science ya, dia dia sains ya. Kalau di teknik itu kan ada tuh ya teknik kimia ya. Kalau teknik kimia tuh dia kimia engineer. Jadi ada perbedaan antara kimia sains dengan kimia engineer dan kalian harus tahu tuh bedanya apa gitu ya. Jadi kita harus cari ya peluang-peluang ini. Mungkin kalian belum merasa perlu ya karena baru semester 3 ya. Tapi yakinlah yang 4 tahun itu cepat. 4 tahun itu sangat cepat ya. Nah, jadi revolusi Industri 4 itu adalah revolusi digital ya. Perpaduan teknologi yang menggabungkan teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Jadi ada cybernya, ini menggunakan jaringan komputer dan menggunakan mesin yang diotomasi pakai software gitu ya. Nah, revolusi digital ini menjembatani manusia dengan dunia cyber. Jadi, gimana manusia itu memang tetap harus berperan di era industri yang kayak gini gitu ya. Ini kalau saya nanya sama reguler sore ya, yang kimia, yang udah kerja, saya tanya ada yang kerja di Bio Farma ya. Gimana tuh di Bio Farma kerjaannya? Itu sudah banyak mesin yang otomatis katanya. Ya, sudah banyak mesin yang otomatis. Terus saya tanya lagi kalau di kimia farma kan biasanya kalau kita mau ngeracik obat itu kan ada percobaannya gitu ya. Percobaan, ada risetnya lah gitu ya. Nah, kalau saya tanya tuh ya risetnya ada sebagian yang sudah menggunakan riset digital gitu ya. Riset digital tuh artinya kalau kita di kimia itu kan di lab itu kan ada lab basah gitu ya, ada lab menggunakan cairan kimia dan macam-macam. Nah, ada software yang bisa mensimulasikan itu gitu ya. Jadi misalnya suatu cairan dicampur, terus dipanaskan suhu tertentu, lalu diaduk-aduk itu jadi apa? Itu tuh sebenarnya softwarenya udah ada gitu ya. Sehingga lab basah untuk percobaan basic ya, itu kan percobaan basic itu sudah tidak diperlukan lagi. Nah, tapi memang kalau kita ngomongin experience, kalau lab basah kan kita nyampur sendiri, jadi experience-nya dapat ya. Beda dengan lab yang pakai komputer, experience-nya nggak dapat. Tapi kalau kita ngomongin knowledge, ilmu yang kita dapatkan sama nggak sama gitu ya. Kita mencoba di lab basah dengan kita mencoba di komputer itu knowledge-nya sama. Misalnya saya menggabungkan cairan hidrogen dengan apa, digabung, dipanasin jadi apa gitu ya. Kalau saya lakukan di komputer sama aja kan jadinya. Nah, jadi secara knowledge sama, tapi experience saja yang tidak didapat dari situ gitu ya. Nah, tapi jangan khawatir kalau di kimia itu untuk pengujian dasar aja yang sudah bisa didigitalisasi, untuk pengujian yang levelnya advance itu tetap dibutuhkan lab basah gitu ya. Karena pengujian yang lebih advance itu dia lebih sensitif ya. Karena kan nanti akan membuat suatu produk jadi yang memang melibatkan benda-benda nyata ya, cairan-cairan yang nyata, bukan cairan digital gitu ya. Tapi kalau kita ngomong revolusi industri yang cepat ini gitu ya, bisa jadi nanti digantikan sama komputer juga gitu ya. Nah, ini yang harus diwaspadai gitu ya. Oke, nah ini ciri-ciri revolusi industri, nggak perlu lagi mungkin ciri-cirinya karena memang sudah di ujung ya dari 2015 sampai 2025 ini sudah di ujung dan kita sudah banyak merasakan itu. Ya kecerdasan buatannya kita udah rasakan, robotiknya udah kita rasakan, blockchainnya udah. Blockchain ini kan yang dulu rame apa koin-koin itu ya Bitcoin gitu ya. Kita juga rasakan itu gitu ya. Nanoteknologi udah kita rasakan. Kita punya smartphone nih.
Smartphone ini kan punya prosesor nih. Prosesor ini kan nanoteknologi tuh. Misalnya teknologinya 6 nanometer, 12 nanometer itu kan nanoteknologi semua. Belum lagi device yang kecil-kecil gitu ya, itu nanoteknologi. Komputer kuantum ini udah mulai walaupun bentuk fisiknya belum ada ya karena realisasi komputer kuantum itu masih belum ada. Bioteknologi udah banyak ya. Beberapa peneliti menciptakan varian anggur nggak punya biji gitu ya, varian beras yang nutrisinya tinggi ini udah banyak. Internet of Things tentu saja sudah gitu ya, Internet of Things. Lalu 3D printing ya kendaraan tanpa awak juga udah ya dari Tesla gitu ya. Kita udah merasakan ini dan kalau di awal-awal kebangkitannya dulu ini celahnya banyak ya. Maksudnya kita ngomongin kendaraan tanpa awak dulu itu kan kalau dalam kondisi tertentu apa bisa nabrak juga gitu ya. Bisa error juga. Nah, sekarang itu errornya makin kecil. Ya, 3D printing juga sama. Kalau dulu kan tidak terlalu presisi, sekarang presisi banget. Bahkan 3D printing tuh bisa bikin rumah gitu ya. Jadi printernya printer tinta bukan pakai tinta dia pakai semen ya. Jadi dia bisa bisa bikin rumah gitu ya. Dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Gitu ya. Nah, jadi teknologi informasi itu nanti akan dipakai gitu ya. Setidaknya kita itu kalau di kimia gitu ya, tidak perlu memikirkan gimana cara bikinnya gitu ya. Cara makainya aja gimana. Nah, kalau di informatika kami mikirin dua hal ya, cara bikinnya kita pikirin, cara makainya kita pikirin ya. Karena kita tidak boleh tertinggal gitu ya dari orang-orang yang di luaran sana. Karena kalau kami di informatika sangat yakin begitu kami lulus gitu ya di informatika Unjani, maka informatika ITB pun lulus gitu ya. Artinya saingan kami itu dari ITB, dari UI, dari UGM itu merupakan saingan kami. Itu baru di Indonesia saja, belum di luar negeri. Itu juga sama. Jadi pikirkan juga teman-teman untuk kompetitor. Kalau kimia sains ini saya nggak tahu ada di kampus mana aja gitu ya. Yang saya tahu adalah begitu kalian wisuda, kampus lain yang punya kimia sains juga lulus. Gitu ya. Nah itu yang harus dipikirin tuh gitu ya. Kita kan nggak tahu mereka belajarnya kayak gimana ya di kampus mereka masing-masing. Tapi setidaknya karena kita di Unjani ya kita harus belajar dengan maksimal di sini ya. Untuk memenangkan persaingan di dunia ekonomi yang kompleks ini gitu ya sehingga kita bisa jadi pemenang lah setidaknya gitu ya. Oke, bagaimana dengan pendidikan? Pendidikan ini disruptifnya yang paling tinggi gitu ya. Orang itu bahkan kalau kita lihat di tahun 2025 ini aja ya begitu disurvei lagi ya, tapi ini surveinya dari Amerika sih ya, dari Amerika dari Eropa ya. Kalau di tahun 2023 itu orang disurvei, 74% dari surveyor itu menyatakan bahwa ijazah itu masih penting gitu ya untuk masa depan mereka. Nah, 2025 ini tinggal 51% yang bilang penting. Artinya setengahnya udah bilang ijazah itu tidak lagi penting gitu ya untuk keberlangsungan hidup mereka gitu ya. Nah, takutnya 3 tahun lagi nurun tuh gitu ya. Tapi apakah memang setidak penting itu enggak ya? Pendidikan formal itu tetap penting ya. Karena ada beberapa area pekerjaan yang dia tidak bisa didestruktif. Ya, ada kesehatan, ada pendidikan, sama satu lagi ada apa? Ada tiga gitu ya. Kalau kesehatan kan masih belum bisa ya, robot meriksa orang itu belum bisa, tetap harus dokter gitu ya. Di area pendidikan juga untuk menanamkan karakter, memberi motivasi itu mesin AI nggak bisa, tetap harus orang. Tetap orang itu harus membagikan pengalamannya ya, tetap harus saya punya pengalaman nih, saya sharing ke kalian. Artinya kan kita bisa apa ya, secara manusia itu kita terkoneksi dalam jiwa lah gitu ya. Karena pakai soul gitu ya. Kalau AI ngomong kan dia nggak pakai soul karena dia cuman merangkum apa yang di internet lalu disajikan ke kalian gitu ya. Jadi ada beberapa jenis pekerjaan itu yang tidak destruktif. Nah, di pendidikan ternyata destruktifnya lumayan gitu ya, lumayan massal ya, lumayan besar. Jadi kalau di survei ya tahun 2025 ini bahkan ya itu tadi ya, menyatakan pendidikan formal itu 50% orang bilang nggak penting gitu ya untuk masa depan mereka. Ya, kita kalau ngelihat kan kita ngelihatnya global ya. Selama masih hidup di dunia ini kan kita belajarnya luas gitu ya. Jadi jangan jangan belajar hanya di kotak tertentu saja.
Nah, kemudian memang pola orang belajar berbeda sekarang ternyata. Ya, orang bisa belajar tidak hanya di kampus ya. Bahkan orang belajar di luar. Mereka ikut online course. Ada istilah-istilah yang mereka nggak paham, mereka tanya ChatGPT. Artinya mereka kalau kita dulu, atau saya ya lebih tepatnya, ya, belajar nih ya, ada istilah yang nggak paham, saya pasti akan nanya ke dosennya minggu depan gitu ya. Pak, saya nggak paham nih istilah ini, tolong jelaskan lagi gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang ada istilah yang saya nggak paham, saya tinggal tanya ChatGPT langsung terjawab gitu ya. Langsung cerah, tenang benderang gitu ya. Nah, coba teman-teman bayangkan bersaing dengan orang-orang yang kayak gitu gitu ya. Bersaing dengan orang-orang yang kalau dia bertemu dengan istilah baru, dia langsung pahami di saat itu juga. Nah, tentunya itu akan berat gitu ya. Yes. Jadi memang disebutkan di sini ya bahwa pendidikan di era industri 4 itu adalah proses pembelajaran yang berlangsung secara kontinu tanpa ada ruang, tanpa ada waktu. Jadi tidak ada yang namanya belajar itu hanya di kelas saja gitu ya. Belajar itu tidak terkait ruang, tidak terkait waktu. Bisa jadi belajarnya malam, bisa jadi weekend dan seterusnya gitu ya. Ya mungkin kalau saya sudah terbiasa ini ya, makanya saya waktu itu ngusulin bisa nggak kita Sabtu aja kuliahnya gitu untuk yang online minggu ini gitu ya. Nah, bagaimana merespon masa depan? Banyak hal ya. Intinya harus selalu digital skillnya ditingkatkan, mencoba teknologi baru. Jadi kalau ada teknologi jangan ditolak. Kemudian kolaborasi ya dengan keilmuan yang lain, misalnya dengan informatika atau dengan SI ya kalau di fakultas kita gitu ya. Lalu kolaborasi juga dengan dunia industri gitu ya, sama masyarakat. Dan kalau di kampus sih sudah ya materi terkait human digital skill ini udah mulai ya. Ya buktinya di kimia juga ada mata kuliah teknologi informasi gitu ya. Jadi udah ada mulai pendidikan yang ada human digital skill. Nah, ini 6 kompetensi yang harus dimiliki. Jadi kompetensi yang dimiliki itu bukan lagi apa harus bisa matematika ya kayak kita kayak orang tua saya kan kalau matematikanya jelek dimarahin gitu ya. Zaman sekarang tuh udah nggak gitu lagi gitu ya. Kompetensi yang pertama itu adalah masalah literasi. Ya informasi itu banyak, kemudian ada yang benar, ada yang salah. Belum lagi kalau kita lihat video itu ada yang namanya deepfake gitu ya. Jadi kita harus bisa memilah literasi yang baik. Kemudian critical thinking, ya keterampilan berpikir kritis ini tidak bisa dilakukan oleh AI gitu ya. Jadi manusia doang yang bisa berpikir kritis gitu ya. Dan problem solving, ini nggak bisa instan belajarnya karena kalau teman-teman pernah ikut pelatihan critical thinking ya, kalau kalian nggak biasa mikir kritis langsung berasap palanya gitu. Ini nggak bisa instan. Dan critical thinking itu terhadap hal-hal yang kita kuasai aja. Hal yang tidak kita kuasai, kita sulit untuk berpikir kritis. Bahkan sulit untuk memecahkan masalahnya. Lalu keterampilan komunikasi dan kolaborasi ini penting ya, karena memang zaman sekarang itu tidak bisa kayak kami di informatika, tidak mungkin kami itu ngomongin informatika aja gitu ya. Kami pasti ngomong kalau kami ingin membuat aplikasi untuk rumah sakit, kami pasti harus paham istilah-istilah medis gitu ya. Kalau kami ingin membuat aplikasi tentang akademik, berarti kami juga harus paham istilah-istilah akademik. Misalnya apa itu SKS, apa itu jadwal kuliah, gitu ya, apa itu kolokium, apa itu seminar ilmiah, itu kita harus paham, gitu ya. Lalu kemampuan berpikir kreatif ini menghasilkan solusi yang out of the box, tapi masih bisa diterima ya. Kemudian literasi teknologi itu juga sama. Jadi mempelajari berbagai macam teknologi yang baru. Tentu saja tidak semua teknologi kita pelajari ya, tapi hanya teknologi yang berkaitan dengan apa yang kita sedang geluti aja gitu ya. Kalau saya sekarang fokusnya lagi ke data science, saya lagi mempelajari beberapa teknologi kayak bahasa pemrograman Python gitu ya, mempelajari teknologi tools Force Viewer untuk penelitian. Jadi yang saya pelajari itu hanya itu saja gitu ya. Saya tidak perlu mempelajari semua teknologi yang ada di dunia ini gitu ya. Saya hanya belajar yang terkait dengan apa yang sedang saya geluti saat ini aja. Kemudian keterampilan belajar secara kontekstual. Nah, belajar kontekstual ini bukan belajar semuanya. Kalau kita sekolah dulu kan semuanya belajar ya, mulai IPA belajar, IPS belajar, bahasa belajar.
Semua belajar gitu ya. Jadi seolah-olah kita tuh jadi harus bisa tahu semua gitu. Nah, kalau zaman sekarang tidak ya, keterampilan kontekstual. Kita belajar hal-hal yang kita memang ada di situ aja. Ya, kalau misalnya kalian tanya, saya paham nggak kimia? Nggak paham saya gitu ya. Jadi kalau kita adu di keilmuan kimia, saya pasti kalah gitu ya. Walaupun saya sedang S3 misalnya kalau dilihat dari pendidikan ya. Saya pendidikan sedang S3, berarti saya sudah S2 nih. Kemudian umur saya udah 37 tahun, artinya kalau ngomongin pengalaman, pengalamannya lebih banyak saya gitu ya dalam kehidupan. Tapi kalau disuruh ngelawan kalian di sini, testingnya itu adalah soal kimia, saya pasti kalah gitu ya. Saya langsung ngibarin bendera putih aja gitu ya. Saya kenapa? Karena saya pasti kalah gitu, udah jelas itu ya. Itu sama kayak kita ngomongin Cristiano Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo atau Messi itu cuman bisa main bola. Coba kalian tantang untuk ujian kalkulus, pasti kalah mereka gitu ya. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Karena komparasi setiap orang terhadap keilmuan itu bisa beda-beda ya. Dosen sama mahasiswa itu dalam pandangan saya beda yang dipahami aja ya. Saya lebih paham ini atau kalau kalau saya dengan mahasiswa informatika tuh biasanya saya cuma bilang saya lebih tahu dulu aja gitu ya. Ada suatu definisi saya tahu. Saya share ke kalian. Kalian tahu juga kan sekarang. Nah, sekarang sama berarti kita ya. Saya tahu, kamu tahu gitu ya. Tapi yang lainnya kan belum tentu. Yang lainnya bisa jadi saya lebih tahu lagi atau yang lainnya juga belum tentu. Ada beberapa istilah itu yang mereka lebih tahu ternyata ya udah gitu ya. Emang seperti itu aja. Bedanya cuman saya lebih tahu dulu, kalian lebih tahu belakangan. Tapi ketika kita kondisi sama-sama tahu, kita sudah setara. Nah, kalau dengan kimia, saya nggak akan pernah setara karena saya nggak pernah tahu apa. Saya ngajar kimia udah dari tahun berapa itu? 2018. Apakah saya tahu keilmuan kimia? Enggak, gitu. Taunya ya teknologi informasi doang ya. Sisanya nggak tahu saya gitu ya. Jadi kalau kita sama-sama ujiannya ujian kimia, saya mending nggak datang ya karena udah tahu pasti kalah gitu ngapain ini. Ya kurang lebih seperti itu ya. Baik, itu saja ya mungkin sedikit pengantar untuk mata kuliah ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Baik, kalau begitu, mungkin untuk minggu depan kita konsolidasi lagi ya dengan jadwal. Mohon maaf banget nih kalau misalnya jadwalnya masih dinamis ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman masih bisa mengikuti dan memaklumi terhadap kegiatan saya juga. Itu saja mungkin dari saya. Ini saya rekam, jadi rekamannya nanti akan saya share di grup ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, Kasih, terima kasih Pak. Mbak. Yang lain terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri ya Zoom-nya.